Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di program Meet Me Again atau MMA di ISDN. Pada malam hari ini di Meet Me Again atau di acara ini kita membawakan suatu topik mengenai mana ajaran Allah, Tauhid atau Trinitas yang nantinya akan dibahas oleh kedua narasumber dari masing-masing agama. Yang pertama dari Bang Al Hidayah dari pihak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yuda dan semua teman-teman. Ya, nanti pantun ya, Bang, kayak biasa. Insya Allah. Dan ada Pak Martin ini. Wah, ini Pak Martin. Selamat malam, Pak Martin. Apa kabar, Pak Martin? Selamat Bang Yuda, selamat malam. Apa kabar? Baik, kabarnya baik. Oke, sehat-sehat ya Pak Martin ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Oke, baik. Acara ini diselenggarakan di dalam Zoom ISDN dan disiarkan secara langsung di channel-channel resmi kami di ISDN Studio Channel dan juga di Farhan Muslim Channel. Karena ini Pak Martin sudah lama nggak pernah tampil lagi ya di ISDN, mungkin saya bisa persilakan kepada Pak Martin yang udah kakek-kakek, yang udah sepuh untuk bisa opening statement di awal, Pak. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ya terima kasih. Berbicara tentang kebenaran Tuhan, tentu dari kitab suci ya. Nah, kalau untuk orang Kristen itu Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci yang mula-mula yang ada di dunia ini. Jadi Alkitab itu kitab suci yang mula-mula ada di dunia ini sebelum ada kitab-kitab lainnya. Dan yang diilhamkan oleh Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Juga yang mula-mula ada di dunia ini. Yang telah menciptakan segala sesuatu mulai dari kosong. Jadi Alkitab itu menjelaskan mulai dari kosong hingga akhir zaman. Itu dijelaskan secara lengkap, sempurna, mendetail, bahkan berurutan. Jadi itu dijelaskan begitu mendetail. Lalu dasar daripada Alkitab ini adalah tentu kita berpegang pada Tuhan yang Esa. Seperti dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 juga, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitupun dalam perjanjian baru di dalam Markus 12 ayat 29 juga demikian. Jadi kita berdasarkan Allah yang Esa. Nah, di dalam dimulai dari Kejadian pasal 1, di sana dijelaskan tentang Allah yang mencipta, lalu ayat kedua bicara tentang roh Allah, dan ayat yang ketiga tentang firman Allah. Jadi di sini sudah menjadi Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, sudah menjelaskan, beri gambaran tentang adanya Tritunggal atau Trinitas itu sendiri. Jadi mulai dari awal Alkitab itu sudah memberi gambaran tentang Tritunggal, yaitu di mana disebutkan sebagai Allah mencipta, roh Allah dan Allah berfirman. Gitu. Demikian ayat-ayat memberikan adanya Trinitas Tritunggal itu yang menyebut di dalam Alkitab memang tidak ada, tapi itu disebut oleh Bapak Gereja yaitu Theophilus pada abad ke tahun 130 Masehi dan juga oleh Tertullianus. Nah, itu istilah-istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang karya penyelamatan ini oleh 3 pribadi. Jadi Trinitas itu 3 pribadi. Kalau yang pertama itu Esa, Allah mencipta, roh Allah dan firman itu Esa. Tetapi setelah dia menjadi Tritunggal, yaitu Allah mencipta menjadi Bapa, Anak, yaitu firman yang menjadi manusia untuk misi penebusan, lalu Roh Kudus, yaitu orang yang sudah percaya dikaruniakan Roh Kudus supaya bisa melakukan hal-hal yang benar, yang baik menurut kehendak Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, manusia tidak mungkin bisa berbuat hal yang baik. Nah itu. Jadi seperti itu dijelaskan bahwa melalui Trinitas inilah munculnya Roh Kudus itu, hadirnya Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu bekerja sampai sekarang pada orang Kristen supaya orang Kristen bisa melakukan hal yang benar dan yang baik menurut kehendak Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus manusia tidak akan bisa. Nah itu bisa dijelaskan di dalam seperti misalnya mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat pasal 2 ayat 17 dikatakan kepada Adam dan Hawa bahwa buah pohon di tengah taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi buah pohon di tengah taman ini
yaitu pengetahuan yang baik, dan jangan kamu makan, karena pada hari yang kau makan pastilah engkau mati. Nah, itu dikatakan di situ. Jadi setelah Adam dan Hawa makan buah pohon itu, ternyata mereka melihat bahwa mereka itu dalam keadaan telanjang. Ya, itu dikatakan pada ayat yang ketujuh, ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi setelah mereka makan buah itu, mereka terbuka pikirannya dan melihat diri mereka telanjang. Telanjang itu artinya sesuatu yang memalukan, yang menelanjangi dosa-dosa mereka. Nah, disitulah timbul persoalan. Lalu mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan itu. Menutupi auratnya itu bagaimana? Mereka mengambil daun pohon ara untuk menyemat dalam jadi celana, jadi pakaiannya gitu. Tetapi hal ini tidak memadai. Itulah ada usaha manusia seperti gambaran tentang manusia mencoba membenarkan diri dengan pakaian-pakaian agama misalnya, atau dengan kesalehan, atau dengan amal-amal. Itu tidak bisa. Tidak memadai itu. Lalu ayat ke-21, ayat 21 gitu, lalu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ternyata, setelah Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelanjangannya, dosanya itu dengan menyemat daun pohon ara. Waktu habis, Pak Martin. Oh, baiklah, ya. Iya, waktunya habis. Maaf ya Pak Martin. Mungkin ya, ya. Pak Martin bisa lebih jeli lagi melihat timer. Iya. Nggak apa-apa, terlalu asik ini sepertinya Pak Martin. Iya. Baik, selanjutnya dipersilakan juga untuk Bang Al Hidayah langsung memberikan opening statement. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang, shalom kepada yang kita kasihi Tuan Martin Ali, yaitu pendeta yang paling senior ya dalam dalam diskusi debat. Dan terima kasih sekali kepada pihak ISDN, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang di Indonesia ataupun di Malaysia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu ilallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sadaqallahu lazim. Oke, untuk kesempatan ini mungkin kita insyaallah boleh akan merungkai sedikit tentang apa saja nanti yang dipresentasikan daripada dua sumber pengajaran agama. Tetapi saya berbalik suka kepada ajaran Islam, karena dalam Islam sungguh jelas dan tegas bahwa Allah itu adalah satu-satunya sesembahan dan bukan ada yang berinkarnasi ataupun berubah. Dan ada sedikit kesamaan daripada Islam dan Kristen, yang mana kalau kita masih ingat di Bible itu di Keluaran pasal 3 ayat 15, dan begitu juga di surah Al-Baqarah ayat 33. Ini adalah kesamaan kita menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Dan bedanya kemudian adalah Islam masih juga menganggap hal yang demikian. Tetapi yang bedanya di sini adalah oknum kepada susuk Isa atau Yesus, yang mana mungkin di dalam kalangan Nasrani atau saudara kita Kristiani menganggap bahwa Tuhan itu boleh berinkarnasi dan berubah-berubah melalui apa saja. Tetapi apa yang kita tegaskan dalam Islam seperti di surah Al-Ikhlas pasal 1, katakanlah Muhammad Tuhan Allah ialah Maha Esa. Surah Al-Anbiya ayat 108, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa. Surah Al-Imran ayat 53, Tuhan yang Esa. Demikian surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak
apa yang lain selain Dia. Begitu juga di surah Sa'ad 65, Tuhan yang Esa. Dan di dalam Al-Quran itu memang banyak sekali penegasan bahwa Tuhan itu bukanlah tidak berubah dan memang sifatnya adalah kekal, yaitu awalu wal akhiru wal zahiru wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah itu awal dan akhir, tiada mula dan tiada akhir, sehingga apa yang di tengah-tengah perantaraan Allah ini adalah ciptaannya, termasuklah bumi jagat raya yang kita duduki di alam semesta ini. Dan untuk pantun saya, Kang Yuda, sebelum terlambat ya, mungkin Kang Yuda ini sedang merindukan pantun. Saya ini sudah mempersiapkan 2 pantun. Mungkin ini saya khususkan khas untuk Kang Yuda aja ya. Yang pertama, sudah jauh kaki melangkah, belum jua tiba ke arah tujuan. Bukankah jelas Allah itu Esa, padahal manusia menyekutukan Tuhan. Yang kedua, burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di atas dahan. Sungguh manusia sangat keliru menyamakan Allah dengan ciptaan. Oke, terima kasih dengan waktu ini. Sebelum terlambat juga saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada saudara kita Sub-Zero, karena beliau ini yang mengapresiasi saya untuk lebih ke depannya, untuk mudah-mudahannya insya Allah kita akan tetap terus istiqamah dan terus menegakkan syiar Islam. Semoga insya Allah suatu ketika nanti kita akan menjadi suatu umat yang besar dan yang pastinya kita akan kembali kepada akidah dan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu opening statement daripada saya. Harap-harap nanti apa yang kita presentasikan pada malam ini akan mendapat manfaat dan bukan mudarat, walaupun sedikit ilmu yang disadurkan insya Allah. Oke, dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit saya balas, tapi kayaknya ini nggak bagus ya. Layang-layangan yang di atas atap, satu kata mantap. Untuk Bang Al Hidayah, mantap pantunnya. Saya nggak sepintar Bang Al Hidayah nih kalau masalah pantun. Silakan dimulai Bang Al Hidayah dan Pak Martin. Baik, terima kasih Kang Yuda. Mungkin untuk mengapresiasi perdebatan atau pendialog ini, Bang Martin, ya. Saya mau bertanya simple saja. Nanti Bang Martin boleh jelaskan sepanjang-panjangnya, ya, sehingga nanti moderator memberikan waktu untuk saya kemudian berbahas. Jadi saya mau tahu, sebab memang jelas juga di dalam Bible, kalau saya tidak keliru, di Perjanjian Lama bahkan ucapan Yesus juga ada mengatakan bahwa Tuhan itu Esa dan bukanlah seperti gambaran-gambaran yang uknum menjadi daripada firman, Roh Kudus dan sebagainya. Sekarang Bang Martin, yang saya mau tanyakan adalah untuk pertama-tama ini supaya dialog kita berjalan dengan baik. Yeah. Coba Bang Martin katakan, apakah memang benar Yesus itu adalah sesungguhnya Tuhan Allah itu sendiri, ataupun dia adalah gambaran pribadi kedua daripada Allah? Silakan. Iya, baiklah. Memang tentang Yesus ini orang bisa percaya dia Tuhan kecuali kalau ada tuntunan Roh Kudus ya. Itu pertama kuncinya. Sehingga bagaimana penjelasan kita ini akan sulit dipahami oleh non-Kristen. Itu catatan saja ya. Tapi saya akan berusaha menjelaskan sejelasnya bagaimana kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertama tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa mulai dari Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 sudah menjelaskan tentang gambaran tentang Trinitas, yaitu disebutkan Allah Bapa mencipta, Roh Allah, lalu Firman Allah. Jadi ada 3 di situ. Jadi begitu awal dari kitab Alkitab itu sudah memberi gambaran tentang Trinitas. Lalu Trinitas itu sendiri ada tertulis di dalam Matius 28, ya, Matius 28 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ disebut Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tadi di Kejadian pasal 1, 2, 3 saya sudah jelaskan bahwa Allah mencipta itu disebut Bapa, lalu Roh Allah itu adalah Roh Kudus, dan Allah berfirman atau firman itu menjadi manusia Yesus untuk penembusan dosa. Nah, itu yang disebut sebagai Trinitas, gitu. Jadi dari Allah Bapa,
Roh Allah dan firman itulah Trinitas. Karena apa? Di dalam Alkitab itu berbicara tentang penyelamatan oleh Tuhan. Nah, ini kita harus ingat bahwa Alkitab itu intinya adalah Tuhan membuat penyelamatan. Pertama-tama kepada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel hidup di Mesir, disitulah Musa diutus, ya. Di sana dikatakan bahwa Musa diutus dengan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa di Mesir. Nah, kalau kita baca di Ulangan 18 ayat 15 dan 18, di sana dikatakan akan kubangkitkan orang seperti engkau, seperti Musa, gitu. Nabi seperti Musa itu. Jadi di situ merupakan nubuatan tentang Yesus. Bahwa kalau Israel dibebaskan dari perbudakan Firaun, maka Yesus datang untuk membebaskan manusia, seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Karena ini hal yang paling utama di dalam kehidupan manusia menderita, hanya pertengkaran, terjadi permusuhan sehingga manusia itu menderita karena dosa. Makanya Yesus datang untuk membebaskan manusia. Dan Yesus ini adalah Allah itu sendiri yang disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Itu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada yang jadi. Lalu ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah jadi manusia. Nah, kenapa firman itu jadi manusia? Karena Dia punya misi untuk menebus dosa manusia. Karena manusia sejak dari awalnya setelah jatuh di dalam dosa dikatakan bahwa pada hari engkau makan buah ini pastilah engkau mati. Mengalami kematian itu di sana bukan kematian fisik karena mereka Adam dan Hawa tidak mati, tapi di sana dimaksud kematian rohani. Artinya tidak ada yang baik dari dalam hati dan pikiran manusia itu sendiri. Contohnya sederhana, misalnya manusia begitu tersinggung sedikit, ya dia sudah mengancam orang, menganiaya orang, bahkan membunuh orang. Itu contohnya. Dia tidak mau mengampuni orang lain gitu. Nah itu hal-hal itu sehingga membuat manusia itu menjadi egoistis dan akan merugikan sesamanya sehingga manusia hidup di dalam penderitaan. Jadi tugas maksudnya firman menjadi manusia Yesus ada untuk menggenapi rencana penyelamatan. Karena dikatakan bahwa di Yohanes 10 ayat 10 juga B dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Karena manusia itu hidup di dalam penderitaan, gitu itu. Sehingga Yesus itu datang untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena nabi-nabi yang begitu banyak yang sudah diutus sebelumnya itu tidak menyelesaikan masalah. Nabi-nabi itu hanya memberi peringatan saja, tidak menyelesaikan masalah. Gitu loh. Hukum Taurat diberikan, tapi manusia tidak bisa menaati. Gitu. Tidak bisa menaati hukum Taurat. Sehingga manusia tetap aja menderita. Dan kita bisa lihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Mereka tetap membenci Yesus. Mereka menganiaya, bahkan menyalibkan Yesus. Sehingga akhirnya mereka diusir selama 2000 tahun. 6 juta dibantai, bahkan tanah sucinya sebagian diduduki oleh orang-orang Arab. Nah inilah hukuman dari Tuhan, bahwa karena mereka tidak percaya pada Yesus sebagai Mesias Juru Selamat, yaitu Allah sendiri atau firman yang menjadi manusia. Sedangkan orang Yahudi mengharapkan Mesias juga, bukan tidak mengharapkan. Mereka mengharapkan Mesias itu datang sebagai raja seperti Daud misalnya, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu jadi orang Yahudi pemikirannya kelirunya di situ. Padahal Tuhan maksud itu supaya manusia dibebaskan dari perbudakan dosa, bukan soal penjajah. Penjajah itu bukan persoalan. Itu. Jadi di situ tentang Yesus juga kalau kita baca di dalam Wahyu 21, ya, di Wahyu 21 supaya jelas buat kita bahwa Wahyu 21 ayat 7 di sini dikatakan begini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Itu kata Yesus. Dia aku menjadi Allahnya. Gitu lah. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah itulah. Jadi yang maha kuasa itu adalah Dia sendiri. Nah kalau kita baca di ayat 18 lagi dikatakan, aku adalah Alfa dan aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut
dan kerajaan maut. Itu. Sehingga Yesus itu luar biasa sekali. Dia datang karena untuk menggenapi rencana penyelamatan yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi, tapi para nabi tidak menyelesaikan, sehingga Yesus datang untuk menyelesaikan. Makanya dalam Matius 5 ayat 17, dia katakan bahwa aku datang bukan untuk merombak hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Gitu. Nah, untuk menggenapinya gitu. Jadi menggenapi itu artinya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kalau orang berdosa harus mati, seperti tadi di dalam Kejadian 2 ayat 17 tadi, maka Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang bakal masuk neraka. Jadi Yesus menawarkan kepada kita, bagaimana kita mempercayai pada Yesus satu-satunya yang dari Tuhan sendiri yang menyelamatkan, supaya kita bisa dibebaskan dari perbudakan dosa itu sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga Yesus di dalam, tadi dikatakan di dalam Wahyu 21, dia adalah Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat itu juga dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi saya kira jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang untuk menggenapi rencana penyelamatannya. Tanpa dia, manusia akan tetap ke neraka gitu. Itu. Jadi seperti itu. Makanya Yesus perlu datang, dia adalah Tuhan yang datang, dia melalui kelahirannya, maka dikatakan kelahirannya oleh Gabriel bahwa Maria melahirkan dari Roh Kudus, bukan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Bukan sperma dengan ovum, tapi dari Roh Kudus, artinya dari Tuhan sendiri. Sehingga waktu dia lahir, dia sebagai manusia, bukan Tuhan memang. Jadi manusia sampai dia mati, itu dia adalah manusia sejati. Tapi setelah dia bangkit, dia kembali kepada keilahiannya, maka dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana di sana dikatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada Yesus. Makanya Yesus nanti pada akhir zaman juga, dia yang akan menghakimi dunia ini. Nah, itu bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena segala kuasa sudah diserahkan kepada dia, makanya kita menyembah Yesus itu. Jadi bukan kita menyembah selain Tuhan. Karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu dia adalah firman itu sendiri. Firman atau perkataan itu tidak mungkin lepas dari orangnya sendiri. Sehingga dia adalah satu. Dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yaitu karena dia adalah firman itu sendiri bersama-sama dengan Bapa. Sehingga begitu banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dialah Allah itu sendiri. Yang disebut sebagai firman karena mau menjelaskan tentang Trinitas, Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi. Sehingga kita bisa dapat jaminan kepastian keselamatan dengan kehadiran Yesus, yaitu yang dari sorga sendiri datang untuk menebus, karena manusia siapapun tidak bisa menebus dosa manusia, kecuali Tuhan. Tidak ada orang bisa Bapa mengampuni anak, anak mengampuni Bapa, atau siapapun tidak bisa. Ya, artinya mengampuni untuk bisa masuk ke surga itu tidak bisa, kecuali Tuhan sendiri. Ya, mungkin ini jawaban saya untuk pertanyaan itu tadi, ya, Bang Al Hidayat. Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus penebus dosa, dan Yesus menggenapi semua yang di kitab Taurat. Ya. Tapi mungkin saya lebih fokus kepada Yesus itu sendiri karena Bang Martin mengatakan dia itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana, apa tanggapan Bang Martin dengan ayat-ayat Yesus ucapkan di perjanjian baru ini? Sedang dia mengatakan contoh di Lukas 6:46, kepadaku Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan kehendak. Yohanes 20:17, jangan sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapa Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. 2. Ketiga, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Ketiga. Keempat, Bapa yang mengutus aku, Injil Yohanes 5:37, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun kamu tidak dengar. Bahkan terlalu banyak ayat sebenarnya di Bible, kalau kita buka, daripada ucapan-ucapan Yesus sendiri, Bang Martin. Inilah yang selalu buat kita keliru di mana-mana arena diskusi. Bahwa ucapan-ucapan Yesus ini bukanlah mengajuk kepada apa yang dari dirinya sendiri, tetapi daripada Allah Bapa. Contoh, kalau kita buka di Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun ada artinya.
Allah kaulah yang memuliakan aku, Allahnya yang memuliakan dia. Kemudian Injil Matius 18:19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Kemudian Markus 10:18, mengapa kamu katakan aku baik? Tiada yang baik selain dari Allah. Kemudian hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah, Matius 19:17. Kemudian banyak lagi, Matius 4:10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian hanya satu rabimu, Injil Matius pasal 23 ayat 8. Begitu juga di Lukas 8:21 ya, kalau saya tidak keliru. Kemudian Yesus berkata, hanya satu rabimu, yang seperti yang saya bilang tadi. Tuhan itu Esa, Matius 12:29. Tidak ada yang lain kecuali Dia, Markus 12:32. Bapa Allah Tuhan penguasa langit dan bumi, Injil Lukas 10:21. Injil Yohanes 5:44, Allah yang Esa. Jadi kira-kira Bang Martin, daripada apa yang Bang Martin sampaikan tadi, anggaplah Bang Martin sudah mengutarakan 10 ayat, tetapi ada 20 ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Dia punya Tuhan. Jadi apa pandangan Bang Martin dengan ayat-ayat ini? Sebab itulah tadi saya bertanya, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Dan Bang Martin mengatakan Dia Allah. Nah kemudian, tentang Yesus, kalau kita perdalam lebih jauh tentang Yesus, ini akan kita mendapat jalan buntu. Karena satu, Tuhan mesti mengakui umatnya. Kedua, Tuhan ada kitabnya yang diwahyukan kepada nabinya. Ketiga, Tuhan mesti kenal apa agama umatnya. Contohnya kalau di dalam Al-Quran, surah Al-Imran 19, Al-Ma'idah 3, surah Al-Imran 85, bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Dan satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah, yaitu Islam. Sedangkan tiada kemudian perintah Yesus ini tentang Kristen, atau menyebutkan secara langsung Kristen, tidak ada. Melainkan Kristen ini hanyalah pengikut yang tercipta hasil konsili Nisia atau konsili Kalkedon. Seperti yang Bang Martin ucapkan tadi, yang bermula daripada Yohanes 1 sampai 14, kemudian menjadi firman dan diam di antara kita. Kedua, kalau Yesus itu memang ciptaan atau pencipta yang daripada Kejadian pasal 1 ayat 2 itu, maka secara langsung Yesus pernah mengatakan setidak-tidaknya barang satu kali di perjanjian baru bahwa Dia adalah pencipta manusia atau langit dan bumi. Itu ada beberapa poin. Kalau pengampunan dosa, kita boleh buka banyak sekali tempat ayat di Bible itu sendiri bahwa Yesus itu bukan pengampun dosa, tetapi Allah Bapa. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini yang mungkin Bang Martin sedikit lagi mungkin boleh jelaskan, karena saya sudah menyangga dengan apa yang Bang Martin presentasikan menurut apa yang diucapkan Yesus. Nanti kalau Bang Martin keliru juga atau ingin tahu tentang Al-Quran, nanti saya akan coba tampilkan data dan menurut apa yang absolut. Absolut ini dengan benar dengan ucapan dan perbuatan, kelakuan dengan apa yang terjadi. Itu makanya boleh kita membenarkan. Kalau hanya kita mengklaim sedang tidak ada data, kalau ada pun datanya kemudian kalau bertentangan dengan logika manusia, maka percayalah itu akan batal atau fatal, sebab itu bukan yang absolut. Sekarang coba Bang Martin jelaskan, ketika Yesus itu punya Tuhan di perjanjian baru, kira-kira Allah itu terbahagi dua, ataupun Allah itu bisa ke Yesus, bisa ke lain tempat, atau kembali ke langit. Dia sebagai utusan Bapa, utusan khusus Bapa. Gitu. Jadi dia adalah utusan, bukan Tuhan. Ada utusan khusus dia dari Bapa untuk mengenapi rencana penyelamatan. Itu. Jadi ya semua ayat-ayat yang Anda angkat itu betul, memang itu tidak salah. Karena memang dalam rupa manusia Yesus adalah utusan. Seperti nanti saya bacakan ini ya. Seperti dikatakan, hendaklah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, jadi Kristus dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah ini ingat ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah itu, jadi seperti itu salah satu ayat ya. Tanpa Roh Kudus manusia akan jahat begitu. Nah ini yang akan ditekankan sangat penting dalam Tritunggal, yaitu Allah itu sendiri yang datang untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan iblis. Nah, iblis itu berbudak manusia supaya manusia berbuat yang jahat, ya, supaya manusia berbuat yang jahat. Tapi Tuhan sendiri ingin membebaskan semua manusia dari perbudakan dosa ini, perbudakan iblis, supaya manusia bisa menikmati kehidupan. Oleh karena itu Yesus sendiri mengajarkan kasih, mengasihi musuh sekalipun, tidak boleh membalas kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Kita mengampuni orang yang bersalah. Seperti itu. Ini ajaran yang setelah Yesus membebaskan kita dari dosa, ya setelah kita dibenarkan, dikaruniakan Roh Kudus, lalu diajarkan supaya kita mengasihi. Kalau orang Kristen belum mengasihi, berarti dia belum hidup sebagai orang Kristen yang benar. Orang Kristen harus bisa mengampuni gitu. Ya itu. Oke. Ya, Nah, ya. oke. Terima kasih dengan penjelasannya Bang Martin. Ya. Tapi itu menurut keimanan masing-masing lah kan gitu. Tidak mungkin Betul. kita dialog ini untuk memaksakan kemudian salah itu, kamu tidak harus begitu. Itu malah Ya. kita akan lebih jauh. Betul. Tapi di sini kita saling boleh menyangga dan mengoreksi saja apa yang benar dan yang pasti punya dalil. Kita Ya. tidak boleh asal berngomong yang tidak ada data dan fakta. Itu nanti justru membuat kita lebih jauh keliru tentang fahaman agama. Yang pertama sekali, tentang Yesus, memang benar. Pada awalnya, semua nabi-nabi itu diberikan wahyu daripada Allah atau Tuhan Allah Bapa untuk meneruskan risalah, sehingga sambung menyambung. Seperti nubuatan Musa, kalau itu Bang Martin guna pakai untuk Yesus, yang Yesaya 18 juga untuk Yesus, itu silakan aja. Tetapi ada satu hal di dalam ucapan Yesus yang seperti yang Bang Martin utarakan tadi, Injil Yohanes 14 dari bab 14 sampai 16 itu, bahwa dia akan meminta kepada Bapa. Ayat itu berbunyi seorang penulung yang lain, yaitu Roh kebenaran. Tetapi kalau versi Bible 19:18 ayat itu berbunyi begini, saya akan meminta kepada Bapa agar dia memberikan kepada kamu seorang penulung yang lain, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya ikutilah dia. Kalau tidak aku akan meminta pertanggungjawaban. Tetapi versi lain ini kemudian berubah menjadi Roh kebenaran atau Roh Kudus. Tetapi tidak apa-apa, itu juga daripada keyakinan masing-masing beragama. Yang kedua, Yesus sebagai Tuhan ini tidak ada dalil yang spesifik. Mungkin Bang Martin boleh jelaskan. Tidak ada dalil yang spesifik mengatakan bahwa aku adalah Allah atau aku adalah Tuhan, memang tidak ada yang saya baca. Tapi yang jelas di Bible, kalau kita buka Injil Matius 21:11, Injil Markus 14:65, Yohanes 7:40, Matius 15:57, Yesus memang benar seorang nabi, itu memang disebutkan. Bahkan pengakuan Yesus, dia adalah nabi. Apakah nabi? Definisi susuk nabi adalah penyampai risalah, pembawa risalah daripada Tuhan untuk mengajarkan manusia menjadi benar, mengikuti dia, sebab dia itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Supaya nanti manusia itu akan menuju Tuhan yang sesungguhnya, akan mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya. Itu ada satu poin, bahwa Yesus tidak ada dalil dia menjadi Tuhan, atau pengakuannya dia Tuhan, tetapi kemudian dia menjadi Tuhan. Kedua, di dalam Bible, versi Bible di mana-mana tidak ada ayat spesifik daripada Yesus menyebutkan Kristen, melainkan di Kisah Para Rasul 2:36 dan Filipi 2:11, yang mana ayat itu jelas mengatakan bahwa kamu harus tahu dengan pasti bahwa yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan. Siapa yang mengatakan ini? Paulus dan Lukas. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Bang Martin, yang nuzul ke dalam dunia, pertama sekali,
Oke, kita anggap sajalah itu benar. Mungkin itu kehendak Tuhan. Bahwa di bulan ke-6 itu, Injil Lukas 1:26 itu Maria didatangi malaikat. Kemudian memberikan kabar gembira bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamakan Immanuel. Tetapi ada beberapa ukuran di sini yang kita harus lihat. Karena di dalam perjanjian lama, di Keluaran, bahwa Allah itu tidak boleh dimuat oleh susuk manapun di muka bumi. Kalau memang itu jelmaan Allah, niscaya kalau keyakinan kami Islam, percayalah bahwa perut Maria itu akan pecah, tidak akan dapat menanggung beban Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus itu sebagai nabi terakhir datang kepada orang Yahudi, maka percayalah tidak ada lagi orang Nasrani atau orang-orang Yahudi atau orang Islam di kala itu, kecuali mengikuti Yesus, sedangkan dia adalah Tuhan. Kalau memang orang-orang di kala itu tidak mengakui dia adalah Tuhan yang nuzul ke dalam dunia, maka percayalah tanah Yahudi itu sudah akan robek-robek, sudah dibinasakan oleh Tuhan. Tapi buktinya sampai sekarang juga mereka yang menjalankan Yudaism tidak mengakui Yesus itu bahkan sebagai nabi, apalagi sebagai Tuhan. Mereka tidak mengenal Yesus. Yang ketiga, tentang agama. Kalau dalam Islam, jelas di dalam Al-Quran 3 kali Allah sebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Bagaimana kemudian dengan Kristen? Kalaupun Yesus itu contoh, kalau memang Yesus sebutkan Kristen, Bang Martin, ini kita berbicara secara logika ya. Kita tanya, Yesus itu apakah dia Unitarian? Apakah dia saksi Yehova? Apakah dia Protestan? Apakah dia Advent? Apakah Katolik? Apakah Basel? Apakah dia Anglican? SIB? SDA? Dan sebagainya. Karena ini berlain-lainan daripada fahaman segi oknum kepada pribadi Yesus itu sendiri. Ada yang menganggap dia nabi, ada yang menganggap dia unsur trinitas, ada yang menganggap dia juru selamat. Dan inilah kekeliruan-kekeliruan yang terdapat di dalam kalangan pengajaran Kristen itu sendiri. Tetapi ini pun berbalik kepada keimanan masing-masing. Kita di sini berdialog bukan untuk memaksakan, cuma kita berbahas apa yang menurut kita tidak valid, sehingga boleh kita koreksi. Nanti kalau Bang Martin mungkin ada kekeliruan juga tentang Al-Quran, ataupun ada ayat-ayat yang mungkin janggal kepada Bang Martin sendiri, saya dengan senang hati persilakan. Dan untuk pengetahuan Bang Martin ini, memang saya ini sebenarnya masih belajar dalam Islam. Dulunya saya Anglican aliran Protestan di Sabah, di Malaysia. Jadi alhamdulillah saya sudah kembali kepada fitrah. Karena apa saya masuk Kristen, apa Islam Bang Martin? Yang saya pegang ada 2 ukuran. Pertama, pengajaran di Bible dari perjanjian lama. Kalau Bang Martin sudah begitu lama dalam Kristen, mungkin Bang Martin faham apa yang saya jelaskan. Seperti Ulangan 14:8, Imamat 11:78, jangan makan babi, dagingnya pun jangan sentuh, haram itu bagimu. Itu benar ya, ada ayatnya. Kemudian Keluaran 40, 31, 32 dan Keluaran 30, 20 bahwa harus bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke khemah pertemuan. Itulah kalau orang Islam ambil air wudu kalau sembahyang. Kemudian kalau kita buka di 1 Raja-Raja 18:42, bagaimana kemudian Nabi Ilya itu bersujud membungkuk ke tanah dengan wajahnya menghadap kedua belah tangannya. Itu seperti orang Islam perbuat. Silakan buka 1 Raja-Raja 18:42. Bagaimana dengan Yesus sendiri, dia bersujud. Injil Matius pasal 26:39. Bagaimana kemudian pengajaran lagi Yesus mengatakan bahwa jika engkau berpuasa, janganlah mukamu seperti orang munafik. Injil Matius 6 pasal 16. Kemudian setelah mati, Yesus turunkan Yesus dari kayu salib dan dikafani dengan kain putih linen dan bersih. Seperti orang Islam itu dikafankan, itu Injil Matius 27:59. Kemudian perempuan itu harus menudungi kepala. Mungkin saya tanggapi dulu, boleh kan? Saya tanggapi dulu Iya, tadi silakan. pertanyaannya ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa memang untuk mengakui Yesus Tuhan itu tidak bisa kecuali orang yang dikaruniakan Roh Kudus. Di sini dikatakan begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Disinilah. Karena kalau bicara tentang Yesus itu begitu banyak, tadi ayat-ayat sudah saya sampaikan, kenapa harus Yesus datang sudah jelas, karena
Allah yang esa itu kalau tidak berkarya selamat ya manusia akan ke neraka itu, seperti itu. Nah, ini tambahan saya dari untuk menanggapi pertanyaan Bang Hidayat tadi. Nah, lalu kalau saya sudah katakan bahwa mulai dari kelahiran sampai kematiannya Yesus adalah manusia utusan, begitu loh. Nah, ini yang perlu kita tahu membeda-bedakan itu. Oke, sekarang saya mau tambahkan lagi tentang tadi Anda katakan tadinya Anda seorang Kristen kan begitu. Lalu karena ada larangan seperti halal haram, maunya babi, ya, itu diharamkan kenapa dimakan oleh orang Kristen. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di Imamat 11 ayat 4 unta aja pun haram itu, kelinci pun haram gitu loh. Nah, di sini gimana gitu? Kalau unta sendiri haram tapi kok kencingnya diminum, contohnya seperti itu. Kalau memang saudara Hidayat pindahnya karena masalah halal haram itu. Sedangkan di dalam di dalam Kisah 10 di sini juga diceritakan tentang Rasul Petrus sendiri, ya, tentang Rasul Petrus sendiri. Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak, Tuhan tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Tapi kata Yohanes, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan engkau menyatakan haram. Jadi bagi orang Kristen tidak ada lagi yang haram tidak ada. Karena yang haram itu adalah satu yang keluar dari hati kita untuk kita lakukan, itulah yang haram. Tapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak ada yang haram. Orang mau makan apa saja boleh, selama itu tidak merusak tubuhnya, kan begitu ya. Sekarang bagian saya bertanya ya. Nah, di dalam surat Asy-Syura 51, di sana dikatakan bahwa Allah hanya berbicara kepada Jibril saja. Jadi tidak kepada Muhammad itu tidak, hanya kepada Jibril. Di belakang tabir kan begitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak jelas seperti apa karena bicara pun tidak sama manusia gitu. Lalu di surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib kecuali mereka merubahnya sendiri. Berarti di sini pertama Allah tidak berbicara apapun kepada manusia, yang keduanya Allah tidak berbuat apa-apapun untuk keselamatan umat Islam. Ya, oke, terima kasih. Jadi ada beberapa poin Bang Martin yang sempat saya tangkap. Sebelum saya pergi kepada pertanyaan pokok, Allah hanya berfirman kepada Jibril. Pertama, yang kedua, manusia tidak boleh merubah nasib ataupun Allah tidak merubah nasib manusia, tetapi mereka yang merubah nasibnya sendiri. Tapi sebelum ke situ, saya kembali dulu. Makanya tadi sebenarnya saya mau teruskan dulu supaya nanti tidak keliru begitu. Tapi sudah terputung, insya Allah nanti saya sambung. Bang Martin mengatakan, kenapa saya meyakini Allah yang gaib daripada di Kristen dulu, saya meyakini Yesus sebagai juru selamat. Saya daripada Anglican meyakini bahwa anak, firman, dan Roh Kudus itu lambang salib kalau kita doa. Itu di mana-mana, maupun pembukaan atau penutup daripada kebaktian, itu yang kita ucap. Tapi harus Bang Yohanes ketahui ada beberapa ayat di Bible yang diucapkan oleh Yesus. Contoh, Yesus berkata, jika engkau mengikuti aku, ikutilah firmanku, ikutilah pekerjaanku. Semua yang aku sampaikan bukan berasal daripadaku, tetapi daripada Bapa. 2. Ketiga, jika engkau mengikuti aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku, bahkan yang lebih besar daripada itu. Makanya di sini nanti kita kepanjangan sedikit. Karena bila mana Bang Bang Martin, sebab ini sama-sama tin ya. Bang Martin ingin tahu kenapa saya meninggalkan Kristen begini. Ada beberapa faktor. Pertama, Paulus menulis 14 surat ke Timotius, ke Filipi, ke Roma, ke Korintus dan sebagainya, itu di sekitar tahun 37 sampai 50 Masehi atau abad ke-17 setelah begitu, setelah Yesus terangkat ke langit.
Kenapa saya tidak percaya Bang Martin? Silakan buka 2 Korintus 11 pasal 17. Paulus berkata bahwa apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Kemudian di Galatia 2 pasal 16, tidak ada yang dibenarkan melakukan hukum Taurat lagi, kata Paulus, ya Paulus. Kemudian di Roma pasal 4 ayat 14 sampai 15, hukum Taurat tidak berguna. Ini kata Paulus, ini bukan kata Yesus. Kemudian Galatia pasal 5 ayat 2 dan 6, tidak perlu bersunat lagi, kata Paulus. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 13, tidak ada yang mengangkat Paulus ini menjadi rasul, melainkan dirinya sendirilah yang mengangkatnya menjadi rasul kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Sedangkan Yesus menegaskan hukum Taurat itu di yang tadi Bang Martin sebutkan, Injil Matius 5 pasal 17 sampai 20 itu, Bang Martin hanya mengutip yang Yesus menggenapi. Tetapi ingat, ayat itu, kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit runtuh, satu iota pun tidak akan dihilangkan daripada hukum Taurat. Kok batuk? Jadi jelas sekali bahwa perintah Yesus sampai akhir zaman tidak akan dihilangkan satu iota pun daripada hukum Taurat itu. Bagaimana kemudian dengan Paulus? Nah, kemudian ada beberapa hal yang meragukan otak saya tentang kekeliruan ucapan-ucapan Paulus. Silakan buka di Roma 3 pasal 7. Jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Oleh kata Paulus, ya, bukan kata saya. Kemudian Paulus ini yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, dia pula juga yang mengutuknya. Kita buka yang seperti Bang Yohanes tadi tampilkan itu, 1 Korintus 12 pasal 13 itu, yang mengatakan terkutuklah Yesus. Itu sama juga di Galatia 3:13, terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Jadi hal-hal ini yang memudaratkan pikiran saya selaku selaku otak yang masih ingin lebih jauh tentang mencari ketuhanan yang benar. Dan saya tambah kemudian apa yang saya sampaikan tadi. Pengajaran di Bible maupun yang tertulis secara langsung yang dikerjakan oleh Yesus dan pengajaran daripada kitab sebelumnya yang digenapi oleh Yesus. Lukas 2:21, Lukas 1:59, Yesus disunat umur 8 hari. Itu Bang Martin tahu. Islam semua bersunat. Itu ada sudah ke-6. Yang ke-7 tadi, bahwa perempuan harus menudungi kepala seperti orang Islam. Jadi ketika saya mencari di manakah ayat ini Yesus membatalkan ini, contoh ya Bang Martin, saya bagi Anda contoh. Anda berikan saya satu ayat, Yesus berkata, makanlah babi. Atau Yesus berkata, jangan berpuasa. Atau Yesus berkata, kalau kamu mati, pakai keranda atau jas atau sepatu. Itu dikupas dari Kejadian sampai Maliaki, bahkan sampai Wahyu, Injil mimpi-mimpi Yohanes di Taman Patmos, tidak ada itu ayat. Kalau Bang Yohanes masih fair dengan saya, masih mengakui itu benar, insya Allah, alhamdulillah. Bang Martin sudah tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini benar. Mengenai hal pertanyaan Bang Martin tadi, pertama, Allah berfirman kepada Jibril, oke? Dan inilah yang selalu dibahas di mana-mana arena diskusi debat. Karena sesungguhnya mereka ini sudah dinubuatkan di kitab Bible. Injil Yesaya pasal 29, 15 sampai 16. Silakan buka. Bahwa bila mana kitab itu diberikan kepada seorang yang umi yang tidak tahu membaca, mereka akan meminta saksi bukti itu dan ini. Padahal mereka itu tidak tahu membedakan yang mana tanah liat dengan tukang periuk. Yang mana Tuhan dengan ciptaan Tuhan, mereka tidak boleh bedakan. Tetapi sekali lagi saya kembali kepada konteks perbahasan saya. Ini hanya kita menurut pahaman masing-masing ya Bang Martin. Kita tidak mendustakan atau menistakan keyakinan mana-mana. Itu la ikraha fiddin. Dalam Islam, dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, memang tidak paksaan dalam Islam. Kecuali memang sudah terbuka hati untuk mendapat hidayah. Nah, kemudian pertanyaan Bang Martin ini, Allah berfirman kepada Jibril dan hanya Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah, kan begitu. Seperti yang kita tahu, Bang Martin boleh tanyakan kemana-mana manusia di muka bumi, karena saya ini menyelidiki
Bukan saya main masuk begitu saja. Bukan saya langsung, oh Islam ini benar, langsung pung. Tidak. Saya mau tahu dulu. Bagaimana Rasulullah ini seorang yang umi? Saya bagi contoh. Ya, saya bagi contoh. Kalau kita buka di surah Mukminun pasal 12-13 bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari tanah dan saripati air dan manusia dari setitis air mani dan disimpan dalam rahim yang kokoh yaitu nutfah. Bang Martin, Anda percaya Adam tercipta daripada tanah? Itu di Bible ada. Itu di Taman Eden, Adam diciptakan daripada tanah. Coba Bang Martin tanyakan kepada doktor, fakultas doktor di muka bumi, kita manusia ini terjadi karena apa? Pasti kalau tidak bertentangan dengan logika dan fakta sejarah, mesti mereka tahu bahwa Al-Quran ini palsu, karena Rasulullah tidak tahu menulis, membaca dan menulis, dia tidak tahu. Bagaimana Rasulullah di abad ke-6 sudah mengetahui bahwa kita ini manusia, fakultas kedokteran mengatakan kita terjadi karena air mani. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran ini absolut. Coba dari Kejadian kemudian sampai Wahyu. Cari satu ayat. Saya tidak minta 10. Satu ayat. Yesus berkata atau Allah Bapa berkata, kamu manusia turunan Adam tercipta daripada air mani. Kalau ada, saya siap untuk dibaptis kembali. Itu pertama. Yang kedua, sukar keluar daripada kesesatan atau merubah nasib. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak akan merubahnya. Saya bagi contoh Bang Martin, seperti saya. Betapa senangnya saya dalam Kristen. Bukan saya menista ya, saya tidak menista mana-mana keyakinan. Saya sembahyang 1 kali 1 minggu, setiap hari minggunya, dari pukul 9 sampai pukul 1. Saya balik. Sudah tidak ada. Nah kemudian, dalam ibadah, saya juga tidak terbatas dengan apa-apa. Makan puasa juga tidak ada. Ya, tidak perlu juga berpuasa. Karena dengan ilmiah itu boleh berubah. Tetapi bagaimana sifat Allah yang absolut, yang tidak boleh berubah, sehingga Abraham itu meyakini bahwa ada Tuhan sesungguhnya. Padahal dia terlahir di golongan kaum yang tidak punya agama selain daripada penyembah berhala. Alangkah baiknya kalau Abraham itu hanya mengikut mereka untuk menyembah berhala. Tidak ada halangan, tidak ada perintah. Tidak perlu lagi mengorbankan Ishak yang menurut Kristen. Tidak perlu lagi mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak perlu lagi kemaluannya dipotong, disunat. Dan inilah perintah-perintah yang harus diterima. Sehingga dalam Islam, kita perlu beriman, mengetahui dulu keberadaan Tuhan itu, baru kita masuk ke dalamnya. Kalau saya beriman dulu, baru kemudian saya tahu Tuhan itu ada. Saya kasih contoh sederhana. Bang Martin kan pakai Bang Martin tahu ini apa? Apa itu? Bang Martin tahu ini apa enggak? Nggak tahu. Ini seperti cawan kan? Apa Bang Martin pasti isinya air di dalam? Ya, kalau nggak lihat ya nggak tahu. Iya. Sebab itulah kita harus lihat dulu isinya rupanya adalah rokok. Ya. Kalau tidak kita main ngap saja tanpa kita tahu isinya itu apa. Ya, itu logika. Sebab itulah kita Islam, kita harus tahu dulu Tuhan itu ada, baru kita beriman, baru kita yakin. Bukan kita yakin dulu, baru kita main ngap. Tahu-tahu Tuhannya rupanya tidak ada. Jadi ini kita sudah terbalikan fakta. Jadi saya sudah jelaskan Bang Martin. Dalam Al-Quran, kalau Rasulullah itu seorang yang ummi, yang tidak ada fakultas kedokteran, dia tidak bisa membaca bahkan. Bagaimana Al-Quran boleh menjelaskan daripada kejadian penciptaan alam semesta sampai akhir zaman? Bagaimana Al-Quran Rasulullah boleh tahu bahwa 1500 atau 2000 tahun sebelum Rasulullah itu ada satu tubuh yang diawitkan untuk menjadi bukti kepada kaum-kaum yang ingkar di zaman akhir, yaitu Fir'aun. Sehingga sekarang jasadnya masih ada dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah ini penyesat manusia, tidak mungkin Rasulullah ini menceritakan hal-hal yang demikian. Justru dia menceritakan dirinya adalah Tuhan. Tidakkah kita terfikir, kalau Rasulullah ini berkata dusta, atau palsu, atau bukan daripada Tuhan,
sudah pasti, kode pasti di dalam ucapan-ucapan Rasulullah mengatakan dia adalah Tuhan dan tidak ada Musa, tidak ada Yesaya, tidak ada Ilyasa, tidak ada Henok, tidak ada Abraham. Disebutkan di dalam Bible, Al-Quran. Sebab itu murni karangan Muhammad, kan begitu. Tapi kenapa kemudian Rasulullah menyebutkan padahal itu Tuhannya orang, itu nabinya orang. Kalau saya punya kedai makan, ya. Kalau saya punya kedai makan, Bang Martin, kalau saya nanti kedai itu saya jual dengan orang lain, apakah barang itu saya ambil dan kedai itu saya tinggalkan kosong? Tentu orang itu tidak mau, karena orang akan membeli dengan apa barang-barang di dalamnya. Begitupun dengan ajaran Rasulullah. Ketika Musa dan Yesus sudah terangkat ke langit dan meninggalkan ajaran sebelumnya, itu akan diserahkan semua kepada rasul penerusnya. Itulah Al-Quran sebagai rasul wahyu terakhir. Rasulullah sebagai nabi terakhir dan tidaklah dusta. Dan untuk yang pertanyaan Anda kedua, saya sudah jelaskan juga bahwa kita itu sukar untuk meninggalkan kekristenan. Contohnya kalau kita tidak mau berpikir secara logik. Bang Martin mungkin ada pertanyaan tentang ajaran tauhid begitu. Ini yang saya mau tanyakan ini. Kalau kita baca di surat 95 At-Tin ini ya, di ayat 4 mengatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Berarti karena dosa manusia, Tuhan menempatkan manusia serendah-rendahnya. Juga di dalam surat 20 ayat 123 dikatakan bahwa Adam dan Hawa, Adam diusir ke bumi, manusia itu diusir ke bumi untuk saling bermusuhan. Nah ini ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini kok membiarkan justru menciptakan manusia yang saling bermusuhan? Ya. Itu bagaimana? Lalu ayat tadi At-Tin tadi mengatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia serendah-rendahnya. Nah di sini berarti kan Allah tidak melakukan apa-apa, lalu manusia bagaimana? Orang Islam bagaimana? Itu tidak ditolong sama sekali. Nah ini yang saya mau katakan tadi, kalau kita bandingkan dengan Trinitas, Trinitas itu adalah karya Allah. Jadi Alkitab itu berbicara tentang perbuatan Tuhan terhadap umat manusia. Pertama dia menjelaskan tentang dosa. Akibat dosa manusia itu menderita. Seperti dikatakan bahwa ular itu akan berjalan dengan perutnya dan makan debu tanah. Perempuan akan melahirkan dengan susah payah. Lalu manusia laki-laki itu akan beriji lelah dengan keringatnya. Tapi yang dihasilkan adalah semak dan rumput duri. Artinya manusia itu tidak berhasil di dalam memenuhi tanggung jawab hidupnya. Ada saja yang kurang. Nah ini kalau Tuhan sendiri tidak tolong bagaimana? Ini kalau makanya saya bicara bandingkan Trinitas dengan Tauhid di sini, bedanya di situ. Sedangkan Allah mengusir manusia ke bumi untuk saling bermusuhan. Sedangkan di Al-Baqarah 30 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini? Lalu bagaimana keberadaan umat Islam itu sendiri? Kalau orang Kristen kan enak. Tuhan sendiri datang nolong sehingga penebusannya kita mendapat jaminan kepastian ke surga. Itu dapat jaminan kepastian ke surga. Itu bisa kita baca di Yohanes 10 ayat 28. Di sana dikatakan pasti gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan dengan Allah Tauhid ini, justru membiarkan manusia menderita gitu loh. Nah, ini bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Bahkan satu ayat yang paling ekstrim menurut saya, di surat Yunus ayat 94. Kalau Muhammad ragu supaya bertanya kepada orang yang diberi kitab, artinya orang Kristen, bagaimana itu? Coba Anda menjelaskan ini tentang Allah tidak melakukan apa-apa, bahkan mengusir manusia untuk saling bermusuhan. Ya, lalu Muhammad sendiri disuruh bertanya kepada orang yang diberi kitab kalau dia ragu. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala kan pasif sama sekali. Itu loh. Nah, ini coba Anda jelaskan bagaimana peranan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tanya, bagaimana Anda bisa meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan Anda? Dasarnya itu apa sehingga Anda mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata kepada Muhammad sendiri juga tidak dijelaskan apapun. Kalau dia ragu-ragu suruh tanya pada orang yang diberi kitab. Oke. Saya minta penjelasan Anda coba. Ya, terima kasih. Pertama tentang penciptaan manusia ya. Mungkin walaupun saya ini baru Bang Martin, tapi insya Allah ilmu Islam itu sangat dalam. Itu yang saya pegang. Bahwa yang Bang Martin kutip itu tentang penciptaan manusia ketika pertama kali iblis diperintahkan Allah untuk menyembahnya.
menyembah Adam. Sedangkan iblis mengatakan kenapa Allah menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan ayat itu Allah menegaskan begini. Saya Allah Maha lebih tahu daripada apa yang kau tidak ketahui, sebab Allah berkehendak. Dan alhamdulillah terbukti Bang Martin, walaupun Anda berbeda keyakinan dengan saya, Anda Kristen, saya Islam, tetapi Anda juga sebagai manusia yang bernafas yang diciptakan Allah. Dan yang pasti, kita bukan lagi seperti yang di abad kurun ke-11, sebelum Masehi, kurun ke-15, itu berperang-perangan. Bahkan di dalam Bible. Kalau memang Bang Martin mengklaim bahwa ajaran Islam itu seakan-akan kita ini akan berbunuh-bunuhan, bertumpahan darah, bagaimana di Bible? Coba silakan buka. 1 Samuel 15:23. Bilangan 31:24, Ulangan 32:41-43, Ulangan 20:16, Yosua 4:13, Ulangan 20:10-12, Bilangan 31:17, Yesaya 6:21, 2 Samuel 6 dari 6 sampai 7, Ulangan pasal 15 ayat 6 sampai 8, Ulangan 22:20-21, Keluaran 22 pasal 18. Itu semua ayat-ayat berbunuh-bunuhan, termasuk ala Yakub itu bergumul dengan Daud di dalam Bible. Nah, kenapa kemudian kita yang di abad keberapa ini baru dipertanyakan, kok kenapa ya Islam Allah begini berfirman harus berbunuh-bunuhannya? Sebab apa Allah itu maha tahu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena Allah itu ada, awal wal akhiru, dia yang awal, dia yang akhir, karena Allah itu tahu. Sehingga di Bible Anda sendiri pun sudah menceritakan perperangan itu ada di zaman Nabi. Dan itulah yang diteruskan ketika orang-orang Quraisy memerangi Rasulullah. Dan Rasulullah membawa mereka kepada kebenaran, tetapi kebanyakan daripada mereka akan ingkar dan tidak mau mengakui kebenaran itu. Itulah jelasnya apa yang Allah sabdakan di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa ketika Bang Martin mengatakan, kenapa saya, untuk kedua kali, kenapa saya lebih tertarik kepada Allah ataupun yang gaib? Ketika Yesus mengatakan, Injil Yohanes pasal 5 ayat 37, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun kamu tidak dengar, kata Yesus. Kira-kira itu siapa itu Bang Martin? Ini seperti kita berpantun teka-teki ya, sebab kita main logika. Tapi dalam pun kita main logika, kita tidak boleh terkeluar daripada ranah diskusi dan perbahasan. Sebenarnya tadi konteks kita apakah ajaran tauhid, dan insya Allah kita akan buktikan satu persatu, ya. Bahwa di dalam Bible saya sudah kupas tuntas berbagai-bagai versi di Alkitab, termasuk Yesus. Silakan buka Injil Markus 19:27. Bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Angkatan yang tidak setia, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku dan bunuhlah. Tapi itu di zaman para nabi, ya, bukan di zaman sekarang, bukan zaman now. Karena di zaman kita sekarang, kita sudah dipermudali oleh ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, dan di samping itu ditambah dengan logika kita berpikir. Kalau satu-satu kitab sudah tidak boleh dicerna oleh akal. Contoh Bang Martin, saya bagi Anda contoh. Di Bible Anda kan membunuh itu dilarang Bang Martin. Bahkan Tuhan itu melarang keras membunuh itu. Memang tidak boleh. Daripada Torah Musa bahkan. Bagaimana kemudian dengan logika kira-kira Tuhan itu membunuh Yesus, mengorbankan Yesus satu-satunya untuk menanggung dosa manusia? Nauzubillahi min zalik, nauzubillah summa nauzubillah. Bukankah Tuhan itu bertentangan dengan apa yang dikatakannya? Sedangkan Tuhan sudah mengatakan bahwa membunuh tidak boleh, bahkan berzina tidak boleh. Berzina tidak boleh, tetapi Yesus, Injil Matius 21:31, aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya pesundal dan pemungut-pemungut cukai akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nauzubillahi min zalik. Jadi inilah ayat-ayat yang harus kita ukur, kita cerna dengan akal. Apakah patut untuk kita mengakui saja, akui saja deh, enggak apa-apa. Tapi itu tidak apa. Sebab kita kembali kepada ranah diskusi, itu terpulang kepada masing-masing, ya. Masing-masing punya ajaran lah. Kita tidak
di sini, oh tidak, bukan begitu Bang Martin, kau harus ikut dengan aku dong masuk Islam, tidak begitu. Tapi itu daripada keyakinan masing-masing ya, la ikraha fiddin. Tetapi dalam ajaran Islam Bang Martin, saya sudah buktikan bahwa walaupun saya baru, tetapi ajaran Al-Quran itu sangat absolut, sangat valid dan sangat berketepatan dengan logika dan teknologi di zaman modern ini. Coba di Bible Anda, yang paling dekat jaraknya Yesus dengan Musa hanya 1500 tahun. Bagaimana di Bible tidak menceritakan Fir'aun itu diawitkan jasadnya? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran ada bahkan. Sebab itulah ajaran itu benar daripada Allah. Diwahyukan kepada Jibril dan disampaikan di Gua Hira kepada Rasulullah. Dan itulah kemudian menjadi benar karena apa yang tertuang di dalamnya. Contoh ya, contoh Bang Martin. Coba Anda Google. Ada tidak ayat Al-Quran seperti di Amsal pasal 7, 18, 19. Ayat di Al-Quran ya. Coba Bang Martin Google. Marilah kita memuaskan nafsu birahi sampai ke pagi hari karena suamiku lagi tidak di rumah. Ada kira-kira ayat itu ada enggak? Tidak ada. Sebab itulah bukti daripada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu memerintahkan manusia untuk menutup aurat, padahal dia sendiri kemudian nauzubillah menjelaskan keaiban satu susuk manusia itu. Bagaimana di Bible Anda di 1 Korintus 11 pasal 5 sampai 6 bahwa Tuhan itu memerintahkan harus menudungi kepala dan menutup aurat. Tapi lihat aja, bukan kita mempersendakan mana-mana. Kita masuk ke mall, itu mata kita bahkan terbeliak memandang dengan kecantikan susuknya itu. Nauzubillahi min zalik, Tuhan saja yang tahu. Tapi itulah kemudian yang harus kita cerna dengan akal. Jadi mungkin untuk pertanyaan kedua tadi, walaupun saya sudah menyentuh sedikit, tapi saya kurang fokus sebab terlalu panjang. Tapi Bang Martin coba ya, saya mau bertanya satu dulu, supaya kita fair. Sebab Bang Martin bertanya 4, saya tadi bertanya 1. Sekarang saya mau bertanya untuk kali yang kedua, 1 aja. Kira-kira, kalau Yesus itu yang sudah mengatakan Allah itu Esa, di Markus pasal 12, 29, bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, bukan di atas, bukan di bawah. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri, sesama manusia. Oke? Kira-kira Bang Martin, kalau Yesus itu sudah mengatakan demikian, maka saya mengatakan di sini kalau Bang Martin tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka Bang Martin sudah membangkang hukum Taurat Musa. Silakan buka di Ulangan pasal 2:16 bahwa hanya satu Tuhan Allah, tidak ada ilah yang lain. Bagaimana kira-kira kamu menjadikan dua orang Tuhan itu? Yesus dengan Allah Bapa yang dikatakan Yesus. Sedangkan tidak ada dalil Yesus mengatakan dia Tuhan. Yang jelas di Bible dia mengatakan dia Nabi. Tetapi coba Anda terangkan bagaimana Anda menerangkan susuk yang dua Tuhan ini? Apakah kamu memang mengimani dua Tuhan? Habis waktunya Bang Al-Hidayah. Untuk habis di sesi battle ini habis. Untuk Pak Martin, untuk pertanyaan Bang Al-Hidayah mungkin bisa dilanjutkan di closing statement ya nanti. Maaf ya Bang Martin ya. Sorry ya. Enggak apa-apa. Saya senang kok. Ya. Saya senang pernyataan Anda karena di sini membuktikan bahwa Anda tidak betul-betul belum mengerti tentang Bible. Karena orang percaya Bible itu lebih banyak loh. 3 miliar lebih yang percaya. Oke, Bang Martin, sebentar saya ambil alih dulu. Iya. Jadi tadi penjelasan Saudara Hidayah ini sebenarnya dia membuktikan bahwa dia belum mengerti Kristen dengan benar. Makanya tadi bicara tentang perjanjian lama, perang-perangan. Itu karena memang perjanjian lama saya sudah katakan hanya oleh Roh Kudus manusia bisa benar. Nah mereka itu karena belum menerima Roh Kudus. Roh Kudus dalam perjanjian lama itu baru diberikan kepada raja, nabi, dan imam. Umat itu belum, sehingga mereka perang-perangan itu ya itu memang seperti itu. Jadi Alkitab menelanjangi keadaan manusia yang tidak dalam tuntunan Tuhan itu mereka akan berbuat jahat. Itu satu ya. Yang kedua tentang apa tadi itu? Tentang soal haram, halal, atau soal ibadah tadi ya, sujud segala macam itu,
itu Anda tuh ngikutin cara perjanjian lama, ya, pakai kafan segala macam itu sujud itu perjanjian lama. Kita sudah tahu itu karena kita sudah baca perjanjian lama tuh bagaimana tata cara ibadah Yahudi, kita sudah tahu semua. Apa yang dilakukan orang Islam semua itu tertulis ada di dalam Bible, di dalam perjanjian lama. Jadi itu semua hal-hal yang orang masih di bawah hukum Taurat. Artinya berdasarkan hukum ini manusia menjalankan agamanya. Gitu. Kalau dalam kekristenan hukum kasih. Gitu. Jadi di situ bedanya di situ. Jadi kalau Anda masih jalan pakai sujud segala macam itu perjanjian lama, kita sudah nggak pakai itu. Sekarang soal sunat juga. Sunat itu juga punya pengertian tersendiri. Sunat itu punya pengertian bahwa yang disunat itu bukan barang kita ini, kulubnya bukan. Itu hanya gambaran saja. Karena kulub ini tempatnya hawa nafsu, ya. Tapi yang dimaksud sunat itu ada sunat hati. Itu di Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah kulikatan hatimu. Itu yang sebenarnya. Sunat kulikatan hati itu supaya manusia tidak lagi dia kuasai oleh hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Orang yang masih dikuasai hawa nafsu amarah, hawa nafsu birahi, itu orang yang belum sunat hati. Hatinya masih hati duniawi itu. Jadi mereka masih dikuasai oleh amarah, ya, hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Manusia ingin melampiaskan itu orang tandanya orang belum sunat hati. Jadi sunat kulub ini itu bergambaran. Soal puasa juga begitu. Soal puasa juga pengertiannya beda, ya. Soal puasa bagi orang Kristen itu punya pengertian yang beda sekali, ya, dengan pemahaman orang Islam. Karena orang Islam itu masih meniru perjanjian lama. Perjanjian lama orang Yahudi sebenarnya itu. Kita sudah lewati itu. Makanya dari soal puasa di dalam Yesaya 58 ayat 6 dikatakan bukan berpuasa yang kuhendaki. Ini kata firman Tuhan loh. Bukan berpuasa yang aku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu namanya puasa. Puasa itu membebaskan kita daripada kelaliman, berbuat jahat terhadap sesamanya. Puasa itu artinya manusia tidak mengutamakan makanan jasmani, tapi dia makanan rohani. Makanya kalau ini ada tarawih itu kan, itu semuanya mempelajari firman supaya kita mengerti bagaimana harus kita terapkan hidup yang benar itu. Jadi itu kita dalam puasa, dalam sunat itu kita punya pengertian rohani yang harus diterapkan, bukan sekedar ritual. Kalau orang Islam kan puasa dan sunat itu ritual. Kalau orang Kristen itu dipraktikkan. Seperti tadi juga Anda sebutkan bahwa orang Kristen ibadahnya seminggu sekali. Anda lupa bahwa ibadah yang sebenarnya orang Kristen itu adalah kehidupan dia tiap hari. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Satu minggu kita belajar firman Tuhan di gereja, lalu hari Senin sampai Sabtu kita praktekkan firman. Jadi hidup orang Kristen itu ibadah. Jadi jangan Anda berpegang pada ritual saja. Orang Kristen sudah tidak berpegang pada ritual-ritual seperti itu, mempraktikkan. Seperti tadi saya katakan sunat itu sunat hati. Puasa juga mau melepaskan kejahatan kita, ya seperti itu. Jadi pengertian-pengertian rohani yang kita sudah terapkan, bukan ritual seperti yang Anda lakukan. Itu perjanjian lama. Makanya di situ Saudara Hidayah, Anda belajar Alkitab dulu deh. Anda ini kembali pada perjanjian lama. Jadi di situ masalahnya. Kalau Anda belajar perjanjian baru tentang rohani, maka Anda tahu bagaimana kehidupan orang Kristen itu. Orang Kristen diajar mengasihi, mempraktikkan, bukan ritual agama. Pakaian-pakaian agama segala macam itu perjanjian lama semua itu. Itu hanya memberi gambaran orang harus bergantung pada Tuhan. Tapi bergantung kepada Tuhan itu bukan dengan pakaian, bukan simbol-simbol itu, bukan. Ya tadi sudah saya katakan bahwa manusia jatuh dalam dosa itu mereka menyematkan daun pohon ara. Itu adalah usaha manusia. Waktunya habis Pak Martin. Baik, terima kasih kepada Bang Hansen. Walaupun tidak terpuaskan, mungkin kita boleh jadi PR ya untuk masa-masa akan datang insyaallah. Kalau kita masih ada jodoh untuk bertemu, kita akan bertemu sekali lagi melalui ranah diskusi. Tapi bagaimana jelasnya kemudian di dalam Al-Quran bahwa perbahasan kita ini sebenarnya mengacu kepada tauhid, ajaran tauhid yaitu Tuhan itu satu. Ajaran tauhid ini memang bila kita menyebut satu,
Bahkan kalau kita buka di dalam kamus KBBI sekalipun ataupun Malaysia, kamus of record, itu Isa itu bermakna satu. Bila mana Tuhan Yesus, bila mana Yesus sudah mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, maka percayalah. Apalagi kalau dia sudah mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Yesus mengatakan Allah itu firman anak Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya. Hidup yang kekal adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan nabi-nabi utusannya adalah pesuruh daripada Allah. Dan itulah yang kita ikuti dalam Islam. Karena apa? Tauhid ini memang diajarkan daripada turun-temurun. Seperti yang kita tuntas tadi. Mengenai pengajaran. Bang Martin mungkin boleh menyangka saya dengan pemahaman yang kurang memahami Bible dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, karena sampai saat ini kalau VN piece to piece dengan saya, bahkan saya lebih mengutarakan banyak dalil daripada Bible ketimbang daripada mereka sendiri. Karena apa Bang Martin? Bukan saya merasa gah, saya sudah masuk Islam. Tetapi oleh karena saya ini menjadikan bukti bahwa saya ini masuk Islam karena pengajaran Bible itu sendiri. Saya tidak mau masuk Islam begitu saja, langsung mengimani. Karena itu saya bilang tadi, apakah Bang Martin tahu ini isinya adalah air? Rupanya ternyata isinya adalah rokok. Jadi bagaimana mungkin kita terus imani saja tanpa tahu apa isi di dalamnya? Sehingga nanti kita keliru. Pertama, ajaran Yesus ya memang sangat benar. Yang di Injil Matius tadi, pasal 5 ayat 17 sampai 19. Bahwa satu iota pun tidak akan dihilangkan daripada hukum Taurat. Tapi bagaimana dengan Paulus? Silakan buka. Ya, silakan buka di Roma pasal 4 ayat 14 sampai 15 dan Galatia 2 pasal 16. Bagaimana kemudian Yesus wajib berhitan? Lukas 2:21, Kejadian 17:14, Lukas 1:59. Bagaimana dengan Paulus kemudian? Tulak hitan, Galatia 5 pasal 2 dan 6. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan ya, larangan minum alkohol, Lukas 1:15. Bagaimana dengan Paulus? Kemudian di 1 Timotius pasal 5 ayat 23 ayat 5 pasal 23 dan Amsal pasal 31 ayat 6 sampai 7. Kalau saya tidak keliru ya. Kalau saya keliru insyaallah nanti boleh diulang lagi. Kemudian makanan haram, Imamat 11:7 dan Ulangan 14:8 tadi. Tapi bagaimana kemudian dengan Paulus? Silakan buka 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai 5. Bagaimana larangan Yesus kemudian Tuhan itu sebut Tuhan dengan nama Allah. Matius 7:21 sampai 23. Ya, bagaimana dengan Paulus? Sebut Yesus sebagai Tuhan. Markus pasal 16 ayat 16 sampai 18. Bagaimana kemudian wajib sembah Allah? Lukas 6:12. Lukas 6:46, Matius 14:23, wajib sembah Allah yang satu. Bagaimana dengan Paulus? Kemudian di Roma pasal 10 ayat 9 bahwa sembah Tuhan Yesus. Nah, kemudian dosa ditanggung sendiri kata Yesus. Ulangan 24:16, Matius 16:27. Bagaimana dengan Paulus? Dosa ditanggung Yesus. Kolose 1 pasal 13 ayat 14. Kemudian daripada Yesus, Tuhan dan Allah itu sama. Markus pasal 12:29, Matius 4:10. Bagaimana dengan Paulus membedakan kemudian Tuhan itu? 1 Korintus 8 pasal 6. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya bukan merasa gah karena saya Bang Yuda, berapa lagi timernya Bang Yuda? Ini tidak kelihatan nih. 1 menit 50 detikan. Oke. Jadi saya akhiri saja mungkin dengan rangkap pantun. Mudah-mudahan apa saja yang kita sampaikan malam ini, karena bukan kita membawa pembenaran diri, tetapi kita menggunakan apa yang tertuang daripada pengajaran Fakultas Agama. Jadi seperti biasanya, semoga terapresiasi dengan apa saja yang disampaikan, walaupun tidak mencukupi, tidak terpuaskan, karena saya ini bukan pemuas nafsu, dan Bang Martin juga. Tapi insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Sudah jauh kaki melangkah, belum jua tiba ke arah tujuan. Bukankah jelas Allah itu Esa, padahal manusia menyekutukan Tuhan. Burung merpati terbang 1000. Ini seperti kayaknya pantun dulu ya.
burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di atas dahan. Sungguh manusia sangat keliru menyamakan Allah dengan ciptaan. Oke, sekian daripada saya untuk closing statement. Saya akhiri. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, insya-Allah di ranah diskusi yang mendatang. Saya akhiri daripada saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekilafan daripada penyampaian dan hal berbicara. Mohon dimaafkan diriku, hanya insan biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini sih yang aku suka dari Bang Al Hidayah ini. Pantun-pantunnya yang aku sendiri nggak bisa mungkin seperti Bang Al Hidayah. Oke, next time ya Bang, kalau jadi moderator, moderator lagi, astagfirullahaladzim. Kalau jadi narasumber, pantunnya jangan dilupakan. Insya Allah. Itu jadi apa? Favorit tuh. Oke, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Martin, kalau boleh. Oke, Ya. silakan. Selamat malam Pak Martin. Selamat malam. Nah, gimana, sehat-sehat Pak Martin? Puji Tuhan, sehat. Itulah, Ahmad ini. perkenalkan, nama saya Ahmad Nababan. Pak Martin. Nah, kan udah tahu nih. Saya ingin tanya sedikit aja Pak Martin, ya kan? Jadi menurut Pak Martin tadi kan, barang siapa percaya dengan Trinitas atau percaya Yesus itu juru selamat atau Tuhan, maka manusia itu akan diselamatkan menurut pernyataan Pak Martin tadi. Yang kedua, Pak Martin mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa di bumi dan juga di langit, ya kan Pak Martin? Ya. Nah, jadi boleh Pak Martin jelaskan itu bagaimana penjelasan Pak Martin tadi? Apakah itu memang dijelaskan oleh Yesus bahwa barang siapa yang percaya Yesus itu juru selamat dan Tuhan, maka manusia itu akan diselamatkan dari api neraka atau dari maut lah istilahnya, ya kan? Bisa Pak Martin itu tunjukkan ayatnya, atau juga Pak Martin kasih tahu apa kuasa Yesus di bumi dan juga apa kuasa Yesus di langit. Silakan Pak Martin, terima kasih atas waktunya. Ya, Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gitu. Jadi itu tentang kepastian keselamatan tadi ya. Nah, itu ada kata-kata pasti di situ. Lalu yang kedua mengenai Matius 28 ayat 18 tentang kuasa itu ya. Tentang kuasa. Bahwa Yesus mengatakan gini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas ya di situ Yesus datang, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Supaya manusia itu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan itu datang, Tuhan itu menjadi manusia, ngurusin umat yang percaya supaya dia menikmati hidup ini. Makanya orang Kristen itu bisa menikmati hidup ini walaupun dapat tantangan banyak gitu. Ya, penghinaan, pemfitnahan, pelecehan, aniaya, pembunuhan. Kita haleluya saja. Karena kita percaya bahwa semua perbuatan manusia yang jahat itu akan dihukum Tuhan. Sedangkan kita pasti sudah diselamatkan. Jadi kita peduli amat, mau mati sekarang juga nggak ada masalah. Karena kita pasti ke sorga. Nah itu dasar keyakinan Kristen. Sehingga di dunia ini kita kokoh banget dalam menjalankan kehidupan ini. Tantangan seperti apa, fitnahan, hinaan seperti apa, bagi kita tidak ada masalah itu. Nah itu kebanggaan orang Kristen gitu. Karena kita sudah mendapat kepastian ke sorga. Sehingga bayaran kita adalah kita harus menerima, misalnya difitnah, dihina, dianiaya, ya kita haleluya saja. Karena Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku. Karena setiap orang yang memperlakukan orang Kristen itu atau Yesus dihina-hina, itu mereka akan mendapat bagiannya. Tidak pernah ada manusia yang menghinakan orang Kristen lalu mereka bebas. Pasti mereka juga belangsakan. Nah ini yang perlu kita tahu,
Sehingga disitulah hebatnya kuasa Tuhan Yesus yang sudah diberikan oleh Bapa itu kepada dia untuk di sorga dan di bumi. Baik, Dia Pak berkuasa. Martin, Ya. sudah selesai 2 menit. Pak Martin tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya tentang Trinitas itu tadi. Barang siapa percaya kepada Yesus itu juru selamat dan Tuhan, ya maka akan diselamatkan. Jadi begini Pak Martin, bagaimana mungkin Yesus itu mempunyai kuasa ketika Yesus itu mengatakan barang siapa mengikuti aku, dia akan diselamatkan. Apakah umat Kristen itu mengikuti Yesus Pak Martin? Secara garis besarnya 90% mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Martin mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa di bumi dan juga di surga. Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius ya kalau nggak salah ya, bahwa kamu memang akan meminum cawanku ini. Tetapi soal duduk di sebelah kiriku atau di sebelah kananku, itu bukan hakku memberikannya, tetapi hak Bapakku yang di surga kepada siapa dia akan memberikannya. Jadi bagaimana mungkin umat Kristen itu mengatakan bahwa mereka dosanya sudah ditebus asal percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Sementara Yesus ketika kembali yang kedua kalinya, dia mengatakan bahwa dia akan menghakimi manusia itu sesuai dengan perbuatannya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan yang akan memasuki kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapanya. Dan orang-orang yang memanggilnya Yesus Tuhan, Tuhan bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus itu, Yesus katakan bahwa mereka itu orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Dan secara kasat mata, yang melakukan yang dikatakan Yesus itu bukan umat Kristen, bukan umat Yahudi, tetapi umat Kristen itu sendiri. Bukan umat Islam dan umat Yahudi yang menuhankan Yesus. Jadi bagaimana mungkin dia mempunyai kuasa itu? Bagaimana mungkin umat Kristen itu mengatakan seperti Pak Martin tadi bahwa Pak Martin itu enjoy aja. Surga itu sudah di depan mata gitu loh. Sementara, yuk kalau memang dosa itu sudah ditebus, ya silakan tunjukkan Matius 16 ayat 18 itu. Gitu. Terima kasih. Jadi memang seperti itu ya. Kita kan yakin akan firman Tuhan. Bible ini sudah menjadi keyakinan kita karena itu dilakukan oleh Tuhan dan semua yang dikatakan itu benar. Dan tadi juga saya ulang-ulang saya katakan bahwa tanpa dibuka pikirannya oleh Tuhan, itu Lukas 24 ayat 45, non-Kristen itu tidak akan bisa mengerti ajaran Alkitab. Makanya tadi pun seperti Hidayah ngomong segala macam itu ya nggak ada masalah karena memang dia tidak dalam tuntunan Tuhan sehingga semua yang dijelaskan dalam Bible itu ditolak semua. Tetapi penolakan itu sudah saya jelaskan tentang misalnya ibadah sujud segala macam itu ritual, saya sudah jelaskan bahwa itu sudah lewat. Itu dilakukan orang Yahudi, sedangkan orang Kristen punya misi satu adalah mengasihi sesama manusia. Karena ritual-ritual itu untuk menunjukkan bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi orang Kristen itu mempraktikkan, bukan melakukan ritual-ritual itu. Makanya kita mendapat kepastian keselamatan seperti yang sudah dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Ya. Lalu apa yang jadi masalah tadi saudara Beban tadi mengenai kepastian keselamatan tadi, apa itu masalahnya? Hah? Apa yang masih kurang Anda kurang puas itu di mana itu? Enggak, saya tadi bertanya, barang siapa percaya Yesus itu juru selamat dan Tuhan, iya. Dia akan diselamatkan dan masuk surga. Betul. Gitu. Pak Martin bisa jelaskan ayat itu gitu maksudnya? Iya. Jadi begini, Yesus datang itu tadi sudah dikatakan untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu melarang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh, jangan ini, jangan itu. Manusia tidak boleh. Tetapi kan ternyata manusia tidak bisa menaati itu. Sehingga Yesus harus datang. Dan itu tadi sudah dibuktikan seperti saudara Hidayah menjelaskan. Lihat itu di dalam perjanjian lama itu. Perang sana, perang sini, bunuh sana, bunuh sini. Bahkan masalah seks juga di situ ditelanjangi. Itu karena memang manusia belum dituntun oleh Tuhan. Baik, 2 menit Pak Martin. Terima kasih. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya nih sama Pak Martin nih. Iya, silakan. Malam Pak Martin. Ya. Gini Pak, saya minta dijelaskan kapan Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan dan kapan juga Yesus menyatakan dirinya bahwa dia itu menyatakan dirinya untuk disembah. Itu aja Pak. Tapi dengan dalil ya Pak. Iya. Kapan Yesus menjadi Tuhan?
Nah ini pertanyaannya terbalik ya. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Bukan Pak. Pak, maaf Pak, bentar Pak. Saya tadi bilang kapan Yesus menyatakan diri jadi Tuhan. Itu Pak. Ya, ini saya jelaskan itu. Karena Yesus itu, kalau kata Yesus itu sendiri, dia adalah manusia. Mulai dari kelahirannya sampai kematian, dia adalah manusia. Sedangkan dia lahir oleh Roh Kudus, artinya dari firman yang menjelma menjadi manusia melalui kelahiran. Jadi kalau Anda tanya kapan Yesus menjadi Tuhan, ya memang tolong dijelaskan dengan dalil. Jangan asumsi, Pak. Loh, tadi kan sudah saya katakan tadi. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya. Saya minta dalilnya. Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah. Ayat 18 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah itu melalui kelahiran, melalui Bunda Maria, kan begitu. Yang nanti kita rayakan tanggal 25 Desember ini. Kan itu. Jadi dia itu sendiri dari Tuhan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu. Jadi apa masalahnya? Setelah dia menyelesaikan misi penyelamatan, yaitu penebusan dosa, dia bangkit, lalu naik ke surga, dia kembali kepada kekuasaan, disebut sebagai duduk di sebelah kanan Allah gitu loh. Terus yang tadi yang satu yang apa namanya menyatakan diri disembah itu? Kalau sembah itu bahwa sejak mulai kelahirannya, jangankan jadi itu ya, masih bayi aja sudah disembah kok. Karena Yesus tidak pernah minta disembah ya. Yesus itu tidak pernah minta disembah, tapi murid-muridnya juga menyembah dia. Ya mereka pada satu saat mereka itu menyembah dia gitu loh. Ya sedangkan orang Majus sendiri, orang Majus itu dari Iran sana itu mereka datang karena mengikuti bintang, karena mereka itu ahli bintang gitu ya. Mereka datang menyembah itu. Jadi nggak ada masalah tentang penyembahan itu, orang-orang menyembah dia walaupun dia tidak minta disembah. Begitu loh. Lah kalau Tuhan kan pasti minta dirinya disembah, Pak. Apa namanya? Memperkenalkan kepada hambanya untuk disembah, pasti itu, Pak. Nah, inilah yang Anda tidak mengerti. Tadi sudah saya katakan bahwa mulai kelahirannya dia itu adalah manusia. Manusia dia itu. Ngerti nggak? Jadi kelahiran dari Maria. Kalau tidak ada perintahnya untuk menyembah, kenapa disembah? Itu maksud saya begitu, Pak. Dan tunjukkan dalilnya. Karena memang mereka tahu dia luar biasa. Ya. Lah itu kan asumsi Pak Martin, bukan iya. Perkataan Yesus. Bukan. Loh, orang menyembah itu seperti apa? Orang Majus itu datang menyembah dia kok. Iya. Jadi apa masalahnya? Penyembahan banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus, juga mereka menyembah dia. Iya, gitu. Masalahnya nggak ada perintah Yesus, kenapa disembah, itu masalahnya, Pak. Saya Romli, Bang. Oh, Pak Romli, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ya. Pak, kenapa namanya berbelit-belit ini, Pak? Saya ketiknya itu pas muncul itu langsung tak binek gitu. Oh, ya udah. Lanjut, Pak, silakan. Orang jadul saya zaman dulu. Juga salamun ala man ittaba'al huda kepada Bang Martin, Nale dan teman-temannya. Masya Allah. Begini. Silakan, Pak. Silakan. Saya cepat saja. Bagaimana Bang Martin dan teman-teman Kristen menyikapi tentang kontradiksi di Bible, khusus tentang ayat-ayat monotisme seperti dalam Ulangan 4:35, Samuel 7:22, Mazmur 8:6-8, Yohanes 17:3. Pelan-pelan Pak Romli. Itu ayat monotisme. Sebentar, jangan disela. Bertentangan dengan ayat politisme, khususnya tentang Trinitas. Sedangkan Trinitas itu adalah produk dari Konsili Nisai tahun 325. Itu kenyataan. Itu nanti bagaimana panjenengan menyikapi. Yang kedua, tadi Pak Martin menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi Yesus Isa alaihissalam nanti akan turun sebagai hakim. Jelas nanti beliau itu akan turun sebagai, ini saya baca dalam Kutubut Tis'ah, bahkan dalam Kutubut Sittah, kitab hadis itu yang sahih itu ada Sahihain, Bukhari Muslim, ada Kutubus Sittah, kitab sahih yang 6, dan ini disebut dalam
Kutubut Tis'ah, kitab sahih yang 9. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yanzila Isa ibn Maryam hakaman muqsitan wa imaman adlan, dan seterusnya. Di sini jelas disebutkan bahwa Kanjeng Nabi Isa Yesus ibn Maryam alaihi salam nanti itu nuzul ke dunia sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buktinya beliau itu nanti akan bermakmum kepada yang mulia Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar At-Tijani ketika dalam sholat berjamaah, kan? Jadi tidak benar bahwa Isa Yesus ibn Maryam alaihissalam nanti turun ke dunia menjadi hakim sebagai yang dituduhkan oleh teman-teman Kristen sebagai nabi dan rasul. Dia murni sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktunya Pak. Waktunya Pak. Waktunya Pak dibatasi 2 menit Pak. Ya ini yang kurang 2 menit masih. Yang ketiga, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu juga mempunyai mukjizat yang seperti yang dimiliki 124.000 nabi, ya kan? Pernah dia menghidupkan orang mati, pernah dia mengetahui dan sedang dan akan selalu mengetahui semua yang ada di bumi dan di langit. Ini kitabnya kalau saya sebut katanya waktunya habis. Nah, itulah yang menunjukkan keagungan Sayyidina Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh 124.000 nabi. Hatta oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Isa Yesus alaihi salam. Beliau pernah Nabi Muhammad menghidupkan orang mati kok. Maaf Pak Romli, waktunya udah 3 menit lewat Pak. Iya. Baik, silakan Pak Martin. Saya harap bisa menjawab semampunya aja yang Pak Martin ingat gitu. 2 menit ya Pak. Iya. Tadi yang pertama itu apa itu tentang kontradiksi itu apa yang dimaksud? Kontradiksi Bible Pak. Kontradiksi ayat monotisme dan trinitas, ayat politisme. Jadi seperti itu Yohanes 17 itu. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup Ya, yang artinya, kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu ya salah satu ya. Nah itu pertanyaan itu begini. Ingat bahwa di situ diawali dengan hidup kekal. Inilah hidup kekal. Hidup kekal itu dilakukan oleh Yesus. Ini kan penebusan dosa, sehingga ada hidup kekal. Jadi Yesus ini di dalam ayat itu dia sebagai utusan yang menggenapi rencana penyelamatan. Begitu. Mengenal Allah satu-satunya yang benar ialah Allah Elohim. Allah Elohim ini yang menyelamatkan. Tadi dari awal saya sudah jelaskan pada saudara Hidayah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan apapun untuk umat. Dia berbicara kepada Muhammad saja tidak. Apalagi dia melakukan menolong manusia. Semua yang panjenengan katakan tidak menjawab pertanyaan saya. Pak Romli, maaf, ini waktu untuk Pak Martin. Iya, Anda jangan nyambung di sini. Kalau Anda mau dialog dengan saya pribadi boleh. Berapa jam pun saya layani gitu. 24 jam. Oke. Jadi kalau Anda saya layani Anda kan tidak ngerti. Pasti nggak mampu itu. Ayo jawab. Jawab. Ya? Ayat monotisme bertentangan dengan Konsili Nicea. Itu mana penjelasannya? Ini kan tadi sudah saya jelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3. Tentang kehidupan kekal. Aduh. Sudah. Anda komando atasi itu, geblak nanti itu. Ini orang nggak bisa dialog nih. Coba ini apa? Ya, Pak Romli mohon Pak, dia bukan Pak orang Romli, yang dia dialog, nggak bisa dia aja. Ya, Pak Romli mohon. Baik. Pak Romli tolong hargai narasumber Pak Romli, jangan sampai ketawa gitu Pak Romli. Kita hargai narasumbernya Pak. Mohon maaf, mohon izin karena saya tidak kuat menahan geli. Ya, geli kan Anda bicara Alkitab, tapi Anda tidak pernah bicara Al-Qur'anmu. Di-mute saja Pak Romli, di-mute dulu saja Pak Romli. Pada saat Pak Romli pada saat Pak Martin berbicara, di-mute saja dulu nggak apa-apa. Silakan Pak Martin jika ingin meneruskan jawaban. Ya. Jadi tentang 17 ayat 3 itu jadi hidup kekal itu hanya oleh Elohim. Allah yang benar adalah Elohim, yang Allah yang membuat karya penyelamatan. Kan tauhid sudah saya bilang tidak melakukan karya penyelamatan itu tidak.
Bahkan di Arab 11 mengatakan Allah tidak merubah nasib orang kecuali mereka berusaha sendiri. Dan sekarang saya jelaskan bagaimana Yesus itu datang untuk menyelesaikan masalah. Allah yang benar adalah Elohim, Allah yang menyelamatkan seperti dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Akulah Tuhan adalah juru selamat. Tidak adalah Tuhan lain, tidak ada juru selamat selain aku. Itu. Makanya dia datang dalam rupa manusia. Jadi kalau misalnya Anda mau jeli bicara Alkitab, Anda bicara dengan saya berapa jam pun saya layani Anda. Anda bicara tentang Alkitab yang Anda tidak tahu, sekarang tentang penghakiman. Ayat di Matius 25 ayat 31. Itu ada itu tentang penghakiman. 16. Nggak ada yang sulit buat saya, itu nggak ada itu. Saya buka mic-nya dulu. Silakan Pak Jibrahim, sudah dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya suara saya ya. Jelas. Ya, terima kasih. Saya langsung aja. Selamat malam Pak Martin. Pak Martin, terima kasih kesempatannya. Pak Martin, saya mau bertanya nih ya. Mengenai Matius 28:18 ini ya, masih. Itu begini, singkatnya begini Pak Martin. Setelah Yesus diberi segala kuasa di surga dan di bumi, kira-kira kuasa apa yang tersisa pada Bapa? Dan apakah ini berarti kekuasaan Bapa kosong setelah Yesus naik ke surga? Terima kasih. Iya. Baiklah. Matius 28 ayat 18, segala kuasa sudah diserahkan kepadaku. Sebenarnya ini berbicara kepada manusia yang sudah mengenal Yesus, melakukan menggenapi karya penyelamatan Tuhan. Sedangkan dia itu adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi kalau Yesus diberi kuasa tidak berarti bahwa Allah itu nganggur. Karena aku dan Bapa adalah satu, kan dikatakan di situ, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi setelah Yesus mengenapi karya penyelamatannya, setelah dia bangkit dari kematian, dikatakan bahwa dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan itu berarti orang yang dikuasakan, orang yang diberi kuasa, yaitu Matius 28 ayat 18. Sedangkan namanya bicara tentang Yesus, kalau dia kembali ke surga berarti dia adalah sang firman itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Makanya tadi saya bacakan di dalam Ibrani 1 ayat 1-4. Dia adalah wujud Allah itu sendiri. Dia adalah gambar dan wujud Allah. Itu dalam rupa manusia. Jadi Allah sendiri datang dalam rupa manusia. Jadi itu sebenarnya pengertiannya begitu. Oh, jadi berarti lagi duduk itu berarti bareng gitu Pak. Berarti satu gitu ya. Iya. Oh, begitu. Berarti dia sudah menyatu kembali gitu. Oh, jadi di sebelah kanan itu dia duduk di sebelah Ya, kanan. sebentar Pak Jibrahim. Ini waktu Pak Martin sudah 2 menit atau belum Bang Tama? Sebenarnya waktunya Pak Jibrahim belum selesai juga, Pak. Tapi sudah selesai. Gak apa-apa. Pak Jibrahim kan hanya bertanya. Iya, hanya bertanya. tapi waktunya Pak Martin belum, sisa 18 detik. Ya, Oh, iya. tanggung sekali, udah tanggung sekali. Tanggung Silakan sekali. Pak Jibrahim untuk menanggapi selama 2 menit ya. Iya. Oh iya, Silakan. Pak. Jadi begitu berarti menyatu gitu Pak ya. Berarti Iya. itu bukan konsep, nggak apa-apa TikTok aja ya. Jadi itu berarti bukan konsep Trinitas atau bagaimana Pak? Itu setelah menyatu itu berarti bukannya oneness itu, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Oh, bukan Pak. Ini Trinitas Pak. Kalau oneness itu beda. Oh gitu. Oneness, Berarti iya. maksudnya begini kan, ketika Yesus diberi segala kuasa di bumi dan di sorga, berarti bukan berarti Yesus menerima segala kuasa begitu? Sebenarnya dia kembali kepada sebagai firman, sebagai Allah itu sendiri. Karena firman itu adalah ya. Allah. Jadi dia kembali kepada kealahannya. Itu setelah menyelesaikan misi penyelamatan. Dia kembali karena yang melakukan itu Allah. Cuma Allah melakukan dalam bentuk manusia Yesus gitu. Ya, cuman mungkin ayatnya agak ganjil ini karena Yesus diberi segala kuasa, mestinya berarti ya. Memang, betul. Ya, mestinya menyatu dengan Bapa di sorga dan Kan di bumi gitu. Kan sudah dikatakan itu, aku dan Bapa satu kan. Pada waktu di dunia dia udah katakan itu. Iya, tapi ketika di sorga kan dia diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi berpikir aja nih Pak ya, cuman berpikir, oh kira-kira Bapak ada kuasa yang lain selain ini enggak gitu loh. Karena ini kan sudah sorga dan di bumi nih udah diberikan kepada Yesus. Itu aja sih Pak. Iya. Ya udah kalau gitu cukup deh kalau gitu. Saya pikir kekuasaan Bapak jadi kosong gitu. Terima kasih deh kalau gitu Pak. Iya, baik. Silakan Kang Eri, tektokan sama Pak Martin Oke. menutup Ya. acara. Terima kasih ini ya.
tadi sebenarnya udah agak disinggung sedikit tadi dari pertanyaan yang sebelumnya mengenai kuasa yang diberikan kepada Yesus di bumi dan di sorga. Gitu. Pemberian kuasa itu kan, kalau dia diberi kuasa, berarti sebelumnya tidak mempunyai kuasa. Kalau dia diberi kuasa kan begitu. Artinya minimal dia tidak punya kekuasaan yang sama. Kalau dia diberi kuasa, ya berarti asalnya kuasanya berbeda atau tidak kuasa sama sekali. Kan logiknya seperti itu. Nah, kemudian bukan tidak jadi masalah, justru jadi dengan ini jadi banyak masalah kalau menurut saya, Pak Martin. Kenapa jadi banyak masalah? Ya, ini pertama dari logik saja udah nggak nyambung gitu. Karena yang diberi kuasa haruslah awalnya ia tidak mempunyai kuasa. Sedangkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang ya sama-sama berkuasa dari awal kan gitu. Tidak ada maknanya kalau begitu perkataan diberi kuasa karena dia pada dasarnya sudah berkuasa. Ngapain lagi dikatain seperti itu? Ini yang pertama. Ini dasar kenapa agak rancu ini bahasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, itu tadi silakan ditanggapi. Yang keduanya, saya ada sebuah analogi, Pak Martin. Andai saja Yesus pernah ngaku satu kali saja seumur hidupnya bahwa ia adalah Tuhan, gitu. Ini akan terjadi kehebohan luar biasa. Orang ngaku Nabi Muhammad ngaku Nabi, itu orang-orang di sekitarnya udah macam-macam ngetesnya. Belah bulan lah, apalah, macam-macam. Gitu kan. Apalagi orang ini ngaku Tuhan. Entah tes semacam apa yang diberikan kepada Yesus. Itu baru tes. Belum lagi, misalkan setelah dibuktikan dia ada mujizat dan sebagainya, belum lagi masalah yang kita hadapi sekarang. Saya nonton perdebatan antara Fauzan, kemudian ada Esra Soru, ada Joshua Tewu, enggak pindah-pindah itu Trinitas. Itu artinya apa? Itu artinya mengapa kejadian sehebat itu, ketika Yesus ngaku Tuhan, itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana diskusi-diskusi para Hawariyun itu atau sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya membahas tentang itu, dan itu tidak dicatat di Injil. Sehingga mengapa terjadi konsil Nisea, mengapa sampai perdebatan kemarin saya lihat itu tidak selesai-selesai, ya karena tidak ada di dalam Alkitabnya. Saya jadi ragu, apakah memang benar Yesus mengatakan saya adalah Tuhan. Nah ini kalau seandainya Yesus pernah satu kali saja mengaku dirinya Tuhan, itu 75%, bahkan mungkin 80% isi Alkitab itu yang membahas Trinity ini. Logiknya seperti itu. Mohon tanggapannya, Pak Martin. Terima kasih, Kang Eri. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah tampil pada malam hari ini, terkhususnya Pak Martin. Ya. Kembali menjadi narasumber di SDN. Ini dia acaranya telah selesai, alhamdulillah. Di sesi terakhir ini juga setelah selesai. Terima kasih untuk kedua narasumber kita dan juga untuk teman-teman baik yang ada di Zoom maupun yang berada di live chat yang telah menyimak acara ini dari awal sampai berakhirnya acara. Juga terima kasih untuk kru-kru ISDN yang telah kembali memberikan amanah kepada saya untuk memoderatori acara ini sampai selesai. Dan juga apabila ada sedikit kesilapan dalam kalimat-kalimat saya yang sekiranya sedikit menyinggung kepada narasumber, saya minta maaf. Saya mohon ampunan kepada Allah karena sesungguhnya yang baik itu hanyalah dari Allah dan yang buruk itu murni dari saya, dari manusia. Baik, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.